Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al mab'utsu rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitab Allah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, kita tak berhenti bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan, serta keinginan untuk senantiasa mengilmui diri, belajar agamanya, karena ini merupakan salah satu tanda bila mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada hambanya, Allah jadikan dia faqih dan faham dalam bidang agamanya. Dan semoga senantiasa Allah berikan kepada kita kemudahan-kemudahan untuk bisa belajar dan bisa menimba ilmu agama. Selawat serta salam semoga senantiasa kita sampaikan pula untuk kekasih kita, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat ini juga tersambung kepada keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang setia di atas jalan agamanya. Khusus di hari yang mulia ini, di hari Jumat, kita perbanyak mengucapkan salawat dan salam kepadanya. Kembali kita bersama kitab Kaidah-Kaidah Tauhid, yang mana masih dalam pembahasan Kaidah Tauhid Al-Uluhiyah yang ditulis oleh Syekh Walid As-Suaidan. Pagi ini kita masuk kepada kaidah yang ke-19, yaitu man kafara bit-taghut wa amana billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Man kafara bit-taghut wa amana billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur kepada at-taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Lalu kemudian Syekh Walid As-Suaidan menyebutkan sebagai dalil daripada kaidah ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah." Faman yakfur bit-taghut, yang kufur kepada at-taghut. At-taghut sudah kita sampaikan pada pembahasan sebelumnya. Seluruh sembahan selain Allah disebut dengan at-taghut. Manusia kah, jin kah, batu, kayu, berhala, patung, apapun yang disembah selain Allah disebut dengan taghut. Nah, Allah katakan barang siapa yang kufur kepada at-taghut wa yu'min billahi, dan dia beriman kepada Allah azza wa jalla, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang kuat, tali agama yang kokoh. Wal urwatul wuthqa, kata Syekh Walid As-Suaidan, huwa al-maqsudu biha kalimat tauhid. Maksud daripada al-urwatul wuthqa, al-urwatul wuthqa adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Artinya siapa yang beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah memegang tali agama yang kuat, dia telah mengatakan kalimat yang kokoh, yaitu kalimat la ilaha illallah.
Nah, ini yang harus kita yakini, bahwa di saat dia kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka dia telah melakukan, telah berpegang kepada tali agama yang kuat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lain dalam surat An-Nisa ayat 60, alam tara, tidakkah kamu melihat Muhammad, ilal ladzina yaz'umun, kepada mereka yang mengatakan, annahum amanu bima unzila ilaika, bahwa mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu, wa ma unzila min qablika, dan kepada apa yang telah diturunkan sebelum kamu dari kitab-kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Mereka mengatakan beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad, dan mereka mengatakan beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yuriduna ayyatahakamu ila at-taghut, tapi mereka menginginkan bertahkim kepada at-taghut. Mereka mengatakan beriman kepada Al-Quran, kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, tapi mereka di dalam kehidupan mereka ingin bertahkim kepada at-taghut, bukan kepada kitab yang telah diturunkan, bukan kepada Allah. Wa qad umiru ay yakfuru bih, mereka sungguh telah diperintahkan untuk kufur kepadanya. Wa yuridu syaitanu ayudillahum dhalalan ba'ida, namun syaitan menginginkan mereka sesat, dengan kesesatan yang jauh. Jadi ikhwafillah rahimani rahimakumullah, ketika kita meyakini Al-Quranul Karim sebagai panduan kita, dan kitab-kitab sebelumnya diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad, maka ini adalah sebuah kebenaran. Maka peganglah kebenaran apa yang telah disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya, melalui ayat-ayatnya, agar kita selamat. Karena Al-Quran itu fungsinya adalah sebagai panduan, jalan keselamatan untuk kita. Di situ Allah terangkan hal-hal yang dicintai oleh Allah dan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dibenci oleh Allah. Perkara-perkara yang bisa membuat kita bahagia di dunia dan akhirat, perkara-perkara yang membuat kita juga sengsara. Tinggal kita memilih, menentukan atas diri kita. Kita mau yang mana? Kebahagiaan di dunia akhirat atau sengsara dunia akhirat? Maka jika ingin bahagia, peganglah agama Allah ini, tauhid ini dengan benar. Peganglah tauhid ini dengan benar. Kokohkan agama kita. Akar agama kita itu di tauhid kita, di akidah kita. Bila mana akar akidah kita kuat, insya Allah agama kita akan berdiri tegak dengan kokoh. Tapi bila mana akar akidah kita, keyakinan kita, tauhid kita lemah, maka akan sangat mudah dirobohkan dan dilencangkan oleh fitnah, syubhat dan syahwat nantinya. Sebagaimana bila mana kayu berada tegak berdiri di atas akar-akar yang menghujam ke bawah, dia akan kokoh, tidak akan mudah digoyang dan dirobohkan oleh angin yang berhembus. Oleh karena ikhwafillah rahimakumullah, inilah ingat, ketika kita bertahkimlah kepada Allah, gunakanlah hukum Allah Azza wa Jal. Dan kalau tidak, kita akan masuk kepada kesesatan yang jauh, dan itu adalah peran syaitan yang sangat dominan. Fa'idzan, kata Syekh Walid Suaidan, min aqidatina al-kufur bit-taghut. Satu, akidah kita ini adalah akidah yang kufur kepada at-taghut. Tidak mengimani itu. Tidak mengimani at-taghut. Wa yaqul Allah Azza wa Jalla, alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab. Tidak kamu melihat kepada orang-orang al-kitab, al-Yahud, yang telah diberikan kepada mereka al-kitab, Taurat, yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman kepada al-jibti wat taghut. Wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka bisa mengatakan bahwa kalimat mereka ini, orang-orang kafir, lebih mendapat petunjuk, lebih benar, lebih lurus daripada orang-orang beriman.
waliyadzubillah. Kalimat yang mereka tidak bisa mengatakan al-haq huwal haq, al-batil huwal batil. Dan ini adalah sebuah kehancuran, kebinasaan. Lebih bisa mengatakan yang buruk itu baik, yang baik itu tidak dikatakan yang baik tidak dikatakan baik, tapi yang buruk dikatakan yang baik. Orang beriman tidak dikatakan lebih lurus, lebih mendapat petunjuk, lebih baik, ya, tapi orang kafir dikatakan lebih lurus dan lebih baik daripada orang yang beriman. Na'udzubillah. Maka oleh karenanya ikhwafillah, bila mana keyakinan dalam hati kita sudah kokoh dan kuat, iman itu tertancap di dalam hati kita, lisan kita mengucapkan, lalu kemudian dibuktikan dengan iman, maka Nabi SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah dalam hidup ini, katakan kalimat itu, karena kalimat itu adalah kata kunci keselamatan dan kebahagiaan. Wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kufur kepada selain Allah, kufur, ya, faqad hurima maluhu wa damuhu wa hisabu ala Allah. Maka tiga yang ia dapatkan: pertama, diharamkan darahnya, diharamkan hartanya, dan perhitungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang telah mengatakan kalimat la ilaha illallah min qalbihi, maka kita tahu kemarin bahwa wajabat lahul jannah. Mengatakan kalimat itu, kemudian itu datang dari hatinya, maka wajib baginya surga. Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbi, ya, sidqan min qalbihi, illa harramahallahu ala nar, kecuali Allah haramkan dia dari neraka. Maka katakan kalimat itu ikhwafillah, hubban wa ta'ziman wa takriman wa ijlalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan kalimat itu, ya, dengan penuh cinta, pengagungan, penghormatan, kemuliaan, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rajaan wa khaufan min. Katakan kalimat itu sidqan min qalbina. Katakan kalimat ini dengan hati yang jujur, kecuali dia akan Allah haramkan masuk neraka. Maka oleh karenanya kedudukan orang yang telah bersyahadat itu sangat tinggi. Darahnya terjaga, hartanya terjaga, kehormatannya terjaga, ya, dan perhitungannya di atas Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu keutamaan orang-orang yang beriman, yang berpegang kepada tali agama yang kuat ini. Lalu kemudian Syekh Walid As-Su'aidan menyebutkan, at-taghut huwa kullu ma tajawaza bil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in muta'. Taghut itu dia terjemahkan dengan setiap yang telah melampaui batas yang dilakukan oleh hamba, ya, di mana dari sembahan, dari yang diikuti dan yang ditaati. Melampaui batas, segala hal yang disembah selain Allah itu telah melampaui batas. Seseorang yang menyembah berhala melampaui batas, menyembah batu melampaui batas, menyembah kayu melampaui batas, menyembah batu melampaui batas, api melampaui, semua sembahan, maka dia telah melakukan sesuatu yang telah melampaui batas yang telah dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sini paham? Kaidah yang ke-19 ini, man kafara bit-taghut wa amana billah. Beriman kepada barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala yang kuat ini. Baik, ahibati fillah, kita masuk kepada kaidah yang ke-20, yaitu al-ilah huwa alladhi ya'lahu al-qalbu bi kamal hubbi wat ta'zimi wal ijlali wal ikrami wal khawfi wal raja'. Al-ilah adalah yang mana hati kita ini mencintai dengan sempurna, ya, dengan pengagungan, dengan pemuliaan, penghormatan, dan rasa takut serta harapan. Al-ilah alladhi ya'lahu ilal qalb, ya'lahu al-qalb, dialah Allah, zat yang dicintai oleh hati kita dengan penuh cinta yang sempurna.
yang dicintai dengan cinta yang sempurna. Ya, dialah Allah zat yang diagungkan. Dialah Allah zat yang dimuliakan, dihormati, ya, diberikan memiliki rasa takut kepadanya serta harapan yang tinggi. Itulah hati kita. Maka oleh karenanya berkata Syekh Khalid As-Suaidan, wa hadhi min qawaid Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah, bahwa kaidah ini merupakan salah satu kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Ubudiyah. Fa kullu ibadatin tusrifuha lillahi azza wa jalla, setiap ibadah yang kau berikan kepada Allah, ibadah yang kita lakukan dan kita berikan kepada Allah, fayajibu lizaman an takuna mustamilatan ala hadhil arkan, maka ibadah yang kita kerjakan, salat, puasa, zakat, haji dan seluruh ketaatan yang kita lakukan, dasari ibadah itu dengan rukun-rukun tadi. Apa rukunnya? Cinta yang sempurna. Rukunnya pengagungan, penghormatan, pemuliaan, rasa takut kepada Allah, harapan yang tinggi mesti ada dalam hati kita. Ya. Fanahnu, kata Syekh, na'budullahi mahabbah, kita mencintai, beribadah kepada Allah dengan rasa cinta kepadanya. Cinta kita kepada Allah, maka kita minta semua, Allah membelah qalbi, ya hubbaka ya Rabb, ya Allah penuhilah hatiku ini dengan cinta kepadamu. Wa hubba amalin yuqarribuni ilaik, dan penuhilah hati kita ini, ya hati saya ini, dengan mencintai amal yang bisa mendekatkan kepadamu. Wamla qalbi bihubbi nabiyyika wa abdika wa rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya penuhilah hati kami ini dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad dan Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa hubba man yuhibbuhu, ya, dan mencintai orang yang mencintainya. Salawatu rabbi wa salamu alaihi. Maka fanahnu na'budullah mahabbah, dengan rasa cinta kita beribadah kepada Allah, ya, wa ikraman, dan penuh dengan rasa memuliakan Allah azza wa jalla, wa khaufan, rasa takut ada dalam hati kita, wa rajaan, harapan yang muncul dalam hati kita, wa ijlalan, wa ta'ziman, pemuliaan dan pengagungan. Fa ayya ibadatin infaradat an wahidin min hadhil arkan, ibadah apa saja yang kita lakukan tidak terdapat rukun-rukun ini, cinta, mahabbah, wa ikraman, wa khaufan, wa raja, wa ijlal, wa ta'zim, fa innaha ta'tabir ibadatan naqisah, maka ibadah itu disebut ibadah yang kurang. Jadi tidak sempurna ibadah kita, karena ibadah itu mesti dilandasi dengan cinta kepada Allah. Ya, kita bangun di awal, ya sebelum azan lebih awal, maka kita kena cinta kita kepada Allah azza wa jalla. Kita berangkat ke masjid di saat azan sudah dikumandangkan, karena cinta kita kepadanya, karena kita ta'zim kepadanya, karena kita memuliakannya, dan kita punya harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita membaca, belajar ilmu juga demikian, mahabbatal, ya, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, mahabbat Allah bikamalil hubb. Kita berzikir, bertasbih, bertahmid, ya, karena cinta kita kepadanya. Apalagi orang yang mengaku cinta kepadanya, maka sungguh lisannya tidak akan pernah terputus menyebut dan menyanjungnya, ya, menyebut dan menyanjungnya. Maka bila mana ibadah tidak dikerjakan dengan rukun-rukun tadi, maka ibadahnya tidak sempurna. Fa idza qila laka lima tusalli, kalau dikatakan kenapa kamu salat, qul, katakan, khaufan wa rajaan wa mahabbatan wa ijlalan wa ta'ziman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lima tuzakki, kenapa kamu beri zakat? Rasa takut yang ada dalam diri saya kepada Allah. Wa rajaan, harapan saya tinggi kepada Allah. Wa mahabbatan, cinta saya yang tinggi kepada Allah, yang sempurna kepadanya. Wa ijlalan wa ta'ziman. Wa hakadha fi sairil ibadat, dasari setiap apa yang ingin kita lakukan dari ibadah ini, cinta kepadanya, rasa takut kepadanya, memuliakannya, mengagungkannya, ya,
dan berharap kepadanya. Jadikan itu rukun-rukun yang mesti ada pada setiap ibadah yang kita kerjakan. Jelas, insya Allah kita akan merasakan betapa indahnya ibadah. Seberat apapun ibadah itu akan terasa ringan dan akan terasa nikmat. Kalau orang sudah merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah dengan dibangun dasar-dasar tadi, insya Allah dia akan terus menjaganya. Makanya kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, laulal lail ma uhibbu amqa fid dunya. Laulal lail, bukanlah kalaulah bukan karena adanya malam, kata dia, tidak aku ingin untuk tinggal di dunia ini. Artinya dia telah menikmati untuk dia berkhalwat dengan Allah Azza wa Jalla di malam yang hening, dia rukuk dan sujud bermunajat kepadanya, meneteskan air mata, merasa hina di hadapan Allah, merasa kecil, merasa tidak memiliki apa-apa. Itu kenikmatan. Makanya kata para ulama, ahlul laili bi lailihim, orang-orang yang menghidupkan malam dengan ibadah, ya di saat semua orang tidur, ya ahla wa aladh min ahli lahwi bi lahwihim, lebih indah dan lebih manis, lebih lezat daripada orang yang menghidupkan malam dengan maksiat kepada Allah. Mereka mencari kenikmatan tapi salah penempatan. Yang sini mencari kenikmatan tapi dia benar di dalam melakukannya. Maka pilihlah mana yang kita ingin dalam hidup ini, mana yang kita inginkan untuk kita kerjakan. Barakallahu fikum. Inilah dua kaidah kita, mudah-mudahan bisa dipahami. Apa yang pertama, dua kaidah yang ke-19, barang siapa yang kufur kepada taghut, beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali agama Allah yang kuat. Yang kedua, al-ilah, Allah, ya, al-ilah dialah zat yang kita cintai dengan penuh cinta, dengan cinta yang sempurna. Dia zat yang kita agungkan, zat yang kita muliakan, zat yang kita hormati, zat yang kita gantungkan harapan kita kepadanya, zat yang mana kita rasa takut dalam diri kita jika melanggar syariatnya. Maka jadikan itu di dalam dasar dalam kita beribadah kepada Allah, insya Allah ibadah akan terasa ringan dan lezat serta nikmat. Barakallahu fikum. Semoga Allah berikan pemahaman yang benar dan Allah berikan kepada kita semangat untuk bisa menjaga ibadah kita dan ketaatan kita kepadanya. Wabillahi taufik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara